Pernah satu warga kampung lain itu tersambar petir saat menderes. Dia nggak bisa turun, kakinya terluka. Akhirnya cuma teriak-teriak sama orang yang di bawah itu, yang orang lewat baru kedengeran, baru diberi pertolongan, diikat badannya, dibawa turun. Itu kodrat yang ketiga nggak bisa kita hindari. Tapi kita hanya bisa meminta pertolongan dari Allah agar beri keselamatan. Nah, di sana pohon durian itu dia ngambil, pegangannya luput lepas, dia jatuh ke pang yang besar itu, geblak itu patah, tulang belakangnya patah, jatuh ke bawah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwit Sarwanto. Saya tinggal di Dusun Semen, Trenten, Candimulyo, Magelang. Untuk saat ini saya sebagai petani penderes nira kelapa. Penderes itu pekerjaan yang bisa diandalkan setiap hari, bisa untuk kebutuhan sehari-hari dalam mencukupi dapur. Yang kedua bisa untuk mencukupi saku anak untuk sekolah. Kalau yang pertama kali sebenarnya ya takut, itu resiko tinggi. Tetangga, sepupu itu udah banyak yang jadi korban, sudah meninggal jatuh dari pohon kelapa. Karena pertama tidak konsentrasi, padahal orang deres itu pertama harus konsentrasi, selalu ingat dengan Allah. Makanya Wali Songo juga mengajarkan, orang deres itu juga diajarkan untuk bersolawat dan berdoa. Ikhtiarnya gitu, kita bersolawat, berikhtiar, hasilnya nanti nira kelapanya bisa lebih banyak dan kita bisa selamat. Saudara jenengan sepupu meninggal, Pak? Meninggal. Itu karena terjatuh dari penderes kelapa. Ada 2 orang yang sudah meninggal. Jadi baru duduk nggak tepat karo papae, jadi kelewat gitu, jatuh, meninggal. Nah, di sana pohon durian itu dia ngambil, pegangannya luput lepas, dia jatuh ke pang yang besar itu, geblak itu patah, tulang belakangnya patah, jatuh ke bawah meninggal. Ceritanya ya setiap penderes itu mesti resikonya di situ ada. Jadi kita harus berhati-hati. Pertama saat musim penghujan itu kita double keamanan, maksudnya lebih berhati-hati lagi. Cuma berhati-hati dalam sehari-hari bisa, kita naik pelan-pelan, pegangan kuat, itu berhati-hati. Berhati-hati yang kedua saat musim penghujan itu tataran atau pijakannya buah pohon kelapa itu kan licin. Kalau kita tergesa-gesa sedikit aja udah langsung kaki itu lepas, pegangan lepas, jatuh. Kebanyakan orang sini nggak pakai alat ini. Ini saya sendiri yang dulu berinisiatif pakai bangkol istilahnya di sini. Gimana caranya agar pegangan kuat tapi badek kita bawa turun itu aman. Jadi setiap keloh yang namanya tali dalam jerigen atau bumbung itu namanya itu keloh, itu diikatkan di besi. Nggak usah kita pegang, cukup dikaitkan, kita sambil turun kita pegangan pohon, udah aman. Walaupun musim penghujan kita double keselamatan, berhati-hatinya sudah cukup. Yang ketiga itu hati-hati sama petir. Yang ini orang nggak bisa menghindar. Kalau udah saat petir musim penghujan, orang berhati-hati pun nggak bisa mengelak. Pernah satu warga kampung lain itu tersambar petir saat menderes. Dia nggak bisa turun, kakinya terluka. Akhirnya cuma teriak-teriak sama orang yang di bawah itu, yang orang lewat baru kedengeran, baru diberi pertolongan, diikat badannya, dibawa turun. Itu kodrat yang ketiga nggak bisa kita hindari. Tapi kita hanya bisa meminta pertolongan dari Allah agar beri keselamatan. Saya hanya bisa memanjat punyanya orang. Untuk punyaan sendiri saja saya tidak punya. Tidak punya lahan? Nggak punya lahan. Jadi saya hanya bisa istilahnya maro. Bagi hasil sehari punya yang mempunyai pohon, 1 hari punya
saya yang penderes. Upahnya ya itu, upahnya sehari. Banyak sedikit sudah rezeki, udah dari Allah ya kita terima. Dari itu, saat ini saya memanjat 13 pohon. Jadi pagi sama sore naiknya jadi 26 pohon. Itu harus pagi dan sore? Iya, 2 kali. Kalau 1 kali nanti hasil gulanya tidak bagus. Badek atau niranya itu masam atau istilahnya kecut, istilahnya di sini baulan. Kalau setiap hari itu 2 kali, pagi sama sore, hasil gulanya nanti bagus. Bisa kuning, bisa lebih keras, manisnya lebih bagus. Dari bawah kan kita sudah persiapan, kita bawa arit atau sabit, terus bawa bumbung atau jerigen. Itu tergantung jumlah di atas ada berapa buah tangkai yang akan kita deres. Ada ya jumlahnya itu sampai 3. Ya normal, bagusnya itu 2. Tapi ada yang ketiga ini sudah sampai batang bawah ini masih keluar. Kita rasanya itu eman-eman untuk meninggalkan si tangkai tadi karena masih bisa menetes. Padahal kualitas gula itu terbagus terakhir tadi. Sudah kita bawa jerigen, bawa sabit, kita naik ke atas. Habis itu kita mengambil jerigen yang sudah ada isinya tadi. Kita letakkan di setiap sela-sela blungkang atau tangkai pohon kelapa itu. Kita masukkan di situ biar aman, biar enggak jatuh. Baru kita pagas, istilahnya diiris, dipotong gitu ya. Sedikit. Hampir setengah mili, 1 mili itu sudah kebanyakan. Kalau bisa setengah mili, lebih sedikit lebih bagus. Jangan ya nggak dibiarkan. Kan sini juga ada pernah dulu orang tua itu nggak bawa arit, cukup pakai bleber, diusap gitu udah keluar. Itu kan orang tua dulu, tapi pikir sekarang nggak bisa. Kita tetap pakai senjata ya namanya arit tadi. Kita iris sedikit ya, sedikit sekali, karena nanti kalau terlalu banyak kita mengirisnya terlalu cepat tangkai itu akan habis, padahal kita menunggu 1 bulan lebih setiap tangkai itu akan ganti. Makanya kalau 2 itu normal setiap 8 hari atau 35 hari, gampangannya gitu. Kita mengirisnya sedikit sekali. Biar apa? Biar ya pertama awet, yang kedua itu keluarnya itu lebih bagus. Daripada kita mengiris banyak, kualitas gula nanti nggak bagus. Sudah selesai kita iris semua, kita jadikan satu wadah, kita baru turun. Nah gitu, semua yang kita deres aktivitasnya gitu semua. Habis selesai baru kita tuang ke ember semua, baru kita bawa pulang. Nggak selalu pohon kelapa itu bisa. Yang pertama dicoba itu kalau pertama diikat, sehabis dibelah, diikat, dipotong itu sekitar 1 jengkal dari ujung. Ini saya beri gambaran 1 jengkal ini buat yang panjang. Hampir ada yang 40 cm, ada yang 50 cm, ada yang 30 cm. Tapi yang 50 cm bisa langsung 1 jengkal. Itu kemungkinan keluar udah kelihatan kalau pertama kali mau dideres. Nanti 3 hari gitu terus. Kalau tetesannya banyak berarti keluar. Kalau enggak itu udah nanti mengering sendiri. Enggak mungkin keluar badeke kalau udah mengering. Buk sampai habis pun gitu. Kalau dilihat dari air kelapa atau gula itu nggak bisa ditentukan. Yang pertama itu rezeki dari Allah, banyak sedikit itu udah ada takerane. Kalau sedikit ya alhamdulillah, kalau banyak bisa sampai 5 kilo 13 pohon itu. Kalau pas sedikit berapa kilo? Pas sedikit untung-untung 2 kilo. Jadi kalau sekilonya itu buat 15.000 sampai 20.000, gambarannya kan 30 sampai 40. Itu dimakan 2 hari. Pas banyak itu 5 kilo. Kalau digambar
dihitung 15,75, kalau 5 kilo 20.000, 100.000 itu buat 2 hari. Pekerjaan utama, makanya itu saya nderes buat pekerjaan mencukupi dapur. Kalau disyukuri, kita manusia itu harus pertama bersyukur. Setiap rezeki sudah diatur, kita cukup berusaha. Banyak sedikit sudah ditentukan, makanya kalau mau cari yang lebih banyak, kita kerja di luar dari kegiatan menderes nira. Jadi kita mencari pekerjaan, istilahnya di sini beburuh atau kerja sama orang lain, menjadi tukang, menjadi buruh pacul, menjadi tukang tambal ban atau bengkel, itu juga sambilan saya. Atau yang saya lakukan 2 minggu sekali, ya alhamdulillah buat dagang buah. Alhamdulillah saat ini saya terus lakukan karena bisa mencukupi kebutuhan dapur. Harian ya, karena sifatnya harian. Karena setiap hari keluar bisa mencukupi kebutuhan dapur, tetap saya lakukan. Kalau orang mencibir atau istilahnya gampangannya menghina lah, itu nggak ada. Karena itu pekerjaan walaupun dibilang mulia, nggak mulia sebenarnya. Orangnya itu kotor. Tapi yang bisa untuk mencukupi dapur, orang bilang apa? Itu pekerjaan sambilan, tapi bisa untuk pokok, gitu aja. Alhamdulillah saya melakukan pekerjaan ini sudah sampai 20 tahun lebih, ya kira-kira 23 tahun. Pertama kali tahun 2000. Untuk ditanya sampai kapan, itu kehendak Allah. Saya mau deres itu buat cukupi keluarga. Jadi walaupun keluarga cukup ya saya syukuri, kalau belum cukup ya saya tetap deres. Pendapatan dari depan pekerjaan sambilan saya dari bengkel tambal ban, itu walaupun bersifat sambilan tapi terkadang ada yang minta tolong buat menambal ban, saya layani. Yang kedua, saya juga menjadi buruh pacul atau buruh cangkul. Itu gajinya bukan setiap hari tapi sampai selesai baru dibayar atau menerima gaji. Satu ladang begitu ya? Ya, satu ladang luasnya kira-kira 500 meter atau 1000 meter. Itu selesai dicangkul semua baru kita mendapatkan upah. Kalau jualan itu bersifat 2 minggu sekali, jadi nggak bisa dinikmati langsung, tapi alhamdulillah buat tambahan mencukupi bisa. Harapan saya untuk produk UPH KWT itu membantu masyarakat mengangkat harga dari pertama gula Jawa, yang kedua dari gula semut. Jadi harapan warga juga sangat besar untuk bisa ikut andil menjual gula semut ke UPH, ke KWT, itu bisa lebih besar, lebih banyak lagi. Harapan ke Golden Nira itu lebih berkembang lagi, bisa go internasional dan bisa bermanfaat bagi warga desa, khususnya desa Trenten, desa dan umumnya bagi warga se-Candi Mulyo. Kalau keadaan sulit sinyal itu sebetulnya kurang mendukung, Ya? karena kita butuh komunikasi dengan pembeli dari luar. Contohnya saya juga sebagai pedagang buah, kirim ke Solo, itu butuh komunikasi pesan pedagang. Itu kan seharusnya kita pakai komunikasi dulu. 2 hari kita dipesan, saya butuh barang atau buah-buahan seberapa banyak gitu. Itu kan pakai komunikasi dulu, nanti langsung hanya 2 hari tadi kita kumpulkan baru kita setor. Ya, saya minta kepada pemerintah bisa ikut berpartisipasi untuk menjadikan lebih baik lagi kualitas sinyal di daerah Dusun Semen ini. Ya alhamdulillah pekerjaan ini setiap saat bisa dilakukan, bisa dijalani. Yang kedua, sampai kapanpun
selama kita masih ingin menderes atau bekerja sebagai penderes masih bisa, karena pohon kelapa sendiri di daerah sini masih banyak, apalagi ada program pohon kelapa genjah. Itu memberi peluang yang lebih besar lagi, walaupun kami juga kurang berminat karena kualitas gula nanti seperti apa juga belum tahu. Kalau udah membuktikan baru kita berbondong-bondong ikut menanam pohon yang dinamakan pohon genjah tadi, pohon kelapa genjah. Kita bekerja tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari, juga merasakan sedih. Tapi kalau kita pasrah sama Allah, kalau itu cuma rezekinya sampai di situ ya kita terima, akhirnya kita syukuri. Nggak ada kata sedih kalau sudah dikembalikan pada Allah, atau batasan rezeki kita segitu, udah gitu aja. Kalau kita menderes, pertama itu kita mengharap rezeki itu dari Allah. Nggak ada orang yang bisa mengeluarkan air nira itu lebih banyak, lebih sedikit, nggak bisa. Karena itu kehendak Allah. Kalau lebih banyak, alhamdulillah. Sedikit panjang itu rezeki kita. Rezeki dari penderes itu sudah ditentukan. Yang kedua, kita menderes itu resikonya cuma satu, jatuh. Kalau jatuh dari pohon kelapa itu nggak ada bayangan mau pegangan apa, nggak bisa. Soalnya di kanan kiri pohon kelapa itu sendiri nggak ada pohon selain pohon kelapa. Jadi kalau sudah jatuh ke bawah, udah jatuh. Makanya kita harus mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa berdoa, mengharap agar saat kita menderes dari awal kita manjat sampai di atas kita pun bersolawat, dari atas kita ke bawah kita syukuri. Kita selalu mengingat Allah kalau pekerjaan ini sangat diridhoi. Ini pekerjaan yang sangat diridhoi karena kita itu kalau selamat alhamdulillah bawa air nira. Kalau itu jatuh ya alhamdulillah, untung-untung kita bisa selamat, badan baru jatuh ya sakit lah minimal. Kedua ya sakitnya patah tulang, yang ketiga ya meninggal. Itu resiko orang penderes. Sudah banyak remaja yang tidak menginginkan untuk menderes lagi. Yang kedua, remaja ini tidak tertarik sama pekerjaan yang susah. Inginnya pekerjaan itu yang simpel, dapat uang. Jadi langka sekali. Yang menderes itu orang yang dari dulu sudah menderes, tetap sampai sekarang menderes karena meyakini bisa mencukupi keluarga, bisa untuk kegiatan sehari-hari. Badan kita itu menjadi sehat karena sering berkeringat. Sehari-hari kita bergerak, pagi bangun tidur habis sholat subuh kita langsung naik kelapa. Itu setiap hari, setiap pagi lah. Setiap pagi itu 1,5 jam kita naik turun pohon. Itu pagi. Nanti sore juga naik turun pohon. Insya Allah badan itu sehat karena berkeringat setiap hari. Untuk saat ini jatuh ya alhamdulillah belum dari pohon kelapa. Janganlah Pak ya. Ya jangan, itu resikonya fatal. Saya mengingat-ingat sekali karena itu fatal. Yang kedua itu juga pernah jatuh dari pohon pepaya. Saya itu ambil buah pepaya, lepas pegangan jatuh. Ya terkapar, tapi ya alhamdulillah masih bisa sembuh. Ya 4 meter. Kalau untuk pohon kelapa itu kebanyakan orang itu terbilang kepleset itu kelarut. Jadi jatuh ke bawah tapi masih bisa pegangan. Melusrut. Ya kepleset atau melusrut ya. Nah sini kan istilahnya kelarut. Kelarut ya. Ya kelarut itu pegangan. Hari sini dahi, dada itu mengenai batang dari pohon kelapa itu kan jadi berdarah semua. Itu naik kelarut pada musim penghujan kebanyakan bisa terjadi di situ. Berjuang demi kehidupan, berdoa demi akhirat. Saya Wiwit Sarwanto dari Desa Semen, Trenten, Candi Mulyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.